Benar Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Walaupun kami harus melewati badai cobaan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Bapa selalu memelihara kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami masih bisa ada di tempat ini, itu juga semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa memilih kami datang di tempat ini, kami bukan ada di tempat lain, itu juga semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, persiapkan hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami roh yang lemah lembut, mudah diajar dan mau berubah Tuhan. Biarlah apa yang firman-Mu sampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga itu bisa berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam juga buat yang menyaksikan lewat YouTube ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, selalu luar biasa ya. Malam hari ini saya ingin kita belajar ya tentang akar kepahitan ya. Yang dimana dalam kitab perjanjian lama, saya senang sekali kalau baca kitab perjanjian lama gitu. Karena di situ kita banyak belajar dari kegagalan seorang hamba Tuhan, dari situ kita bisa belajar apa yang harus kita petik pengalaman dari tokoh di dalam Alkitab itu. Judul khotbah saya malam hari ini adalah tragedi Ahitofel. Mungkin saudara banyak yang asing ya dengan nama ini Ahitofel. Ahitofel itu adalah penasehat Raja Daud ya. Dia itu adalah kakek dari Batsheba. Batsheba itu adalah perempuan yang diberbuat jinah ya sama Daud. Nah, kalau kita mau bicara tentang kepahitan itu sebagai seorang Kristen kadang gampang-gampang susah ya. Memang ngomongnya gampang gitu loh, tapi untuk kita melepaskan kepahitan kita, melepaskan pengampunan kita, ya saya mendapati juga kita sebagai anak Tuhan itu kadang-kadang kita harus melalui banyak proses juga ya supaya kita bisa menang lewat dosa kepahitan ini. Nah, sebenarnya kepahitan itu berasal dari mana sih? Ya biasanya pasti berasal dari apa yang orang lain omongin kepada kita, atau apa yang orang lain lakukan kepada kita, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang biasanya itu yang tidak baik ya, sehingga membuat kita luka, membuat kita kecewa ya. Nah, kenapa disebut akar? Ya karena itu tersembunyi gitu loh, sama seperti pohon besar. Tapi akarnya kan gak kelihatan kan, karena dia tersembunyi di dalam. Nah, kalau kita tidak terus-menerus introspeksi diri, biasanya kita suka gak sadar gitu. Kalau mungkin setiap kita ternyata masih menyimpan akar kepahitan itu. Cuman kadarnya mungkin ada yang sedikit, ada yang besar gitu ya. Nah, kita akan mempelajari dari Alkitab tentang Ahitofel ya. Ahitofel ini dia itu memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Ya kita tahu di akhir hidupnya dia itu meninggal dengan cara bunuh diri ya. Jadi sama seperti murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Ahitofel ini dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah kita semua sama-sama belajar siapa itu Ahitofel ya. Dalam 2 Samuel 15 ayat 12 yang sudah dapat kita baca sama-sama. 2 Samuel 15 ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu. Penasehat Daud dari Gilo, katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Nah, jadi si Ahitofel ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi dia itu orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi diceritakan bahwa dia adalah seorang penyembah. Artinya dia orang yang memegang hukum Tuhan ya, dan orang yang menyembah Tuhan. Nah jadi setiap kali Absalom itu mau mempersembahkan persembahan pada Tuhan, dia pasti selalu membawa si Ahitofel ini ya. Nah yang kedua si Ahitofel ini kalau di dalam 2 Samuel 16 ayat 23, dia itu berbicara untuk Tuhan gitu ya. Jadi kita baca sama-sama, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel
adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun Absalom. Jadi si Ahitofel ini punya reputasi yang sangat baik. Jadi dia dikenal orang yang penuh hikmat, orang yang selalu mendengar suara Tuhan, ya. Dikatakan dia itu banyak memberikan nasihat yang baik dan sangat rohani. Nah, bahkan dikatakan di ayat ini dikatakan perkataan Ahitofel itu sama dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dahsyat banget ya kalau kita lihat, berarti ini posisi rohani si Ahitofel ini luar biasa banget. Karena itu dikatakan dia itu setiap nubuatannya itu tajam gitu. Nubuatannya selalu akurat. Jadi mungkin sama seperti kita mungkin sering dengar hamba Tuhan ini, wih cun lu hamba Tuhan ini. Jadi dia tahu semua secara akurat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah Ahitofel itu seperti itu. Perkataan dia itu dikatakan sama seperti perkataan Tuhan. Nah lalu dikatakan dalam 2 Samuel 15 ayat 12 dia adalah seorang penasehat gitu ya. Jadi dia bukan hanya orang yang percaya Tuhan, dia bukan hanya orang yang melayani Tuhan, dia bukan hanya orang yang peka mendengar suara Tuhan, tapi dikatakan dia itu seorang penasehat. Ya. Penasehat, jadi itu kalau dulu zaman dulu tuh pemimpin-pemimpin, raja-raja tuh pasti harus ada penasehatnya gitu ya, yang kasih mereka nasihat gitu loh. Supaya pemimpin itu benar gitu, jalannya lurus gitu ya. Nah jadi kita lihat secara lahiriah si Ahitofel ini tuh orang yang sungguh-sungguh luar biasa lah. Level rohaninya udah di atas lah, pokoknya bukan orang sembarangan orang gitu ya. Nah tetapi kita lihat apa yang terjadi ya. Jadi si Ahitofel ini kan adalah kakek dari Batsheba. Saudara masih ingat gak siapa itu Batsheba? Itu adalah istri Uria ya, istri Uria yang diselingkuhi oleh Daud. Nah bukan cuman itu, jadi si Ahitofel ini sangat pahit hati kepada Daud. Ternyata dia diam-diam tuh nyimpen kepahitan sama si Daud. Karena si Daud ini bukan hanya mempermainkan cucunya si Batsheba itu, tapi dia juga bahkan membunuh cucu mantunya gitu loh. Jadi cucu mantunya si Uria itu sengaja dikirim ke medan perang. Makanya si Ahitofel ini nyimpen kepahitan yang sangat dalam. Ya. Nah, lalu ketika suatu hari anaknya Daud si Absalom itu kan memberontak ya. Saudara tahu Absalom memberontak kepada ayahnya. Nah, Ahitofel ini melihat ini sebagai suatu kesempatan. Ya, kesempatan untuk balas dendam nih kepada si Raja Daud gitu ya. Jadi akhirnya dia bergabung dan memberontak gitu ya. Dalam 2 Samuel 15 ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Nah biasanya nih orang yang kepahitan itu ya, biasanya dia tuh pasti cari-cari kesempatan untuk bisa bikin konspirasi gitu ya. Sama seperti si Ahitofel ini, dia itu tahu si Absalom ini benci kepada Daud papanya. Ya karena ketika itu adiknya Absalom diperkosa oleh saudara tirinya si Absalom, tapi Daud dikatakan diam aja. Makanya si Absalom ini sangat pahit kepada papanya. Nah makanya ketika si Ahitofel melihat ada celah gitu, ada kesempatan, dia melihat si Absalom ini benci papanya, jadi dia membentuk konspirasi gitu loh. Ya jadi dia bikin rencana jahat dengan cara dia memberikan sebuah nasihat. Ya kita lihat ya, jadi sebenarnya Ahitofel ini selalu kasih nasihat gitu. Nah biasa nasihatnya tuh pasti yang bagus ya, nasihatnya biasanya bijak. Nah tetapi kita lihat apa yang dikasih ke Absalom. Nah dia itu memberi 2 nasihat yang tujuannya itu untuk menghancurkan Raja Daud. Nah, lalu untuk mempermalukan Raja Daud. Dalam 2 Samuel 16 ayat 21-22, lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom
dengan menyuruh Absalom menghampiri gundik ayahnya itu dan di muka umum dan mempermalukan Daud dan menciptakan keretakan antara ayah dan anak. Ya, jadi dikatakan si Ahitofel itu kasih masukan nih ke si Absalom. Suruh dia itu menghampiri gundik-gundik papanya. Bayangkan nggak? Bayangkan nggak ini orang tuh nasehatnya begitu mengerikan ya. Masa gundik-gundik papanya sendiri dia bilang suruh kamu hampirin, artinya kamu tidurin gitu loh. Siang hari bolong di depan dikatakan di hadapan seluruh Israel gitu loh. Jadi seluruh rakyatnya tuh melihat perbuatan si Absalom ini. Sengaja supaya dia tuh mempermalukan si Daud. Nah yang kedua itu di dalam 2 Samuel 17 ayat 1-4. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap mengejar Daud dan malam itu juga aku akan mendatangi dia. Selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia, seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Jadi tujuannya tuh yang kedua, suruh anaknya itu hancurin, suruh membunuh gitu papanya. Nah, orang yang kepahitan ya biasanya dia akan mengajak seluruh orang gitu ya untuk mempunyai pendapat yang sama dengan dia gitu. Ya, jadi ketika dia pahit dengan seseorang biasanya dia akan berusaha ngajak-ngajak orang gitu supaya orang itu juga ikutan pahit sama dia gitu ya. Artinya apa? Kepahitan itu tuh bisa menyebar sebenarnya. Saudara berasa nggak kalau misalnya nih kita lagi dengar curhatan orang nih ya. Padahal awalnya misalnya saya sama Okta mungkin biasa-biasa aja, saya nggak ada apa-apa. Tapi mungkin ada satu orang cerita sama saya, oh si Okta begini loh. Saudara kalau nggak hati-hati, saudara pasti akan terpengaruh, ya nggak? Saudara pasti akan tadinya mungkin saudara lihat Okta biasa aja, tapi karena dipengaruhi orang yang kepahitan. Nah orang yang kepahitan itu biasanya pengen ngajak-ngajak orang supaya ikutan pahit juga, kan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati gitu loh. Kita nggak boleh dekat sama orang yang kepahitan gitu. Karena akan sangat berbahaya sekali, akan sangat menular. Nah, puji Tuhannya ya si Daud itu punya teman namanya Husai. Nah, Husai ini jadi ceritanya kan si Ahitofel ini kasih masukan kepada Absalom. Ya pokoknya yang tadi seperti saya bilang, pokoknya intinya pengen bunuh papanya. Tapi si Husai ini bilang, jangan seperti itu dia bilang ya. Dia bilang nasihat dari Ahitofel itu kali ini tidak baik katanya. Jadi akhirnya si Absalom itu menerima nasihat dari Husai dan Daud diperingati akan apa yang terjadi dan Daud akhirnya terhindar. Ya, jadi ayat 2 Samuel 17 ayat 14, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi akhirnya si Ahitofel ini nasihatnya tidak diterima gitu. Nah akhirnya ketika dia merasa nasihatnya ditolak dan rencananya untuk menghancurkan Daud itu gagal, akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia merapikan semuanya dan dikatakan akhirnya dia bunuh diri gitu loh. Jadi karena dia apa yang dia inginkan tidak tercapai, akhirnya orang ini bunuh diri gitu loh. Nah jadi yang bisa kita pelajari ya dari firman ini ya, bahwa kadang-kadang kepekaan kita mendengar suara Tuhan itu belum tentu bisa membuat kita lolos ya, istilahnya lolos dari dosa kepahitan ini gitu loh. Karena contoh ini ya, si Ahitofel ini bukan orang biasa, bukan orang percaya yang baru percaya Tuhan. Dia orang yang melayani Tuhan, dia orang yang menyembah Tuhan, orang yang mempersembahkan persembahan. Lalu dia juga orang yang sangat peka mendengar suara Tuhan. Ya, suaranya itu dikatakan sama seperti suara Tuhan. Nah, makanya saudara harus hati-hati loh ya dengan akar kepahitan ini. Ya, seringkali orang yang kepahitan itu juga biasanya akan ngajak orang yang punya roh yang sama untuk ya bersama-sama. Makanya saudara sadar nggak kalau misalnya orang pahit ketemu orang pahit, biasanya pasti dia bikin kubu gitu loh. Dia bikin kelompok supaya
orang-orang itu juga orang-orang itu juga akan mengikuti mereka gitu loh. Nah, jadi setiap kita itu harus terus menguji hati kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita ada menyimpan akar kepahitan. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita tuh sama seperti Ahitofel ini. Jadi bukan berarti orang yang peka mendengar suara Tuhan, orang yang melayani Tuhan itu bisa bebas ya. Kalau kita terus pendam perasaan ini, maka itu endingnya pasti akan berakhir dengan tragis gitu. Seperti si Ahitofel ini. Nah, mari kita sama-sama kita izinkan Tuhan mengungkapkan kepada kita. Ya, kadang kita sendiri itu suka nggak sadar bahwa kita itu ternyata menyimpan kepahitan. Nah, tapi Tuhan sebenarnya tahu loh apa yang ada di dalam hati kita. Ya, Tuhan mau setiap kita itu membereskan hati kita. Sama seperti tadi Claudi bilang, Tuhan ingin memberikan kita hati yang baru. Tuhan ingin kita dijauhkan daripada hati yang keras. Tapi seringkali kita itu tidak sadar bahwa sebenarnya itu ternyata sudah diam-diam sudah mulai ada akar kepahitan itu di dalam diri kita. Ya mungkin kepada pasangan kita, mungkin kepada pemimpin kita, ya mungkin kepada anak kita, mertua kita, ya dengan rekan sekerja kita. Nah kita harus terus ngecek gitu loh. Ya saya dulu ingat punya teman ya, teman SMA saya itu dulu orangnya kasar banget. Suka berantem, pokoknya kalau ngomong kasar gitu kan. Jadi suatu hari dia itu suka berantem sama kokonya, berantem sama adeknya, pahit sama papanya. Nah dia juga gak tahu kenapa dia seperti itu. Suatu hari ketika dia ikut seperti kayak inner healing, tiba-tiba Tuhan tuh kayak kasih lihat dia sebuah film gitu loh. Dia lihat di film itu bagaimana di dalam penglihatan dia melihat bagaimana dia itu begitu kepahitan sama papanya gitu. Karena dia merasa papanya pilih kasih, papanya lebih sayang kokonya. Akhirnya ketika dia didoakan, dia dilepaskan. Sekarang dia berubah gitu loh, menjadi pribadi yang lemah lembut gitu loh. Tadinya kalau ngomong aduh kasarnya minta ampun, pokoknya kebun binatang semua keluar semua. Perempuan loh padahal, tapi kata-katanya itu ya itu biasa orang kepahitan itu biasa. Orang bilang toksik kan, orangnya beracun gitu loh. Jadi setiap perkataan dia pasti nggak enakin didengar, pasti menyakiti hati orang, melukai hati orang. Nah itulah yang terjadi ketika seseorang menyimpan kepahitan. Nah jadi bagaimana sih caranya menguji kita sebenarnya saya masih ada kepahitan gak ya terhadap seseorang. Mungkin kalau orang yang gak ketemu mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi caranya kalau kita ngecek itu sebenarnya gampang sih. Saat ini mungkin Roh Kudus ketika saya menyampaikan firman ini mungkin saudara diingetin ada beberapa nama atau mungkin ada peristiwa-peristiwa yang bikin saudara rasanya kalau saudara mengungkit itu rasanya bisa kesel gitu, rasanya langsung emosi kita langsung naik, langsung kita rasanya nada suara kita tinggi. Nah disitulah berarti sebenarnya saudara tuh masih ada luka di situ, saudara masih menyimpan kepahitan di situ. Ya, jadi kita harus selidiki hati kita harus merendahkan hati. Kadang-kadang saya juga beberapa kali misalnya ada satu orang ini saya perhatikan kok kenapa ya kalau seseorang menyebut nama ini kok saya kayak rasanya saya juga kepengen nimpalin, oh iya orang ini memang begini-begini gitu. Nah saya selidiki hati saya ternyata jangan-jangan saya juga masih ada belum beres nih sama orang ini gitu loh. Jadi saya terus minta ampun sama Tuhan, Tuhan saya nggak boleh begitu gitu loh. Jadi kadang-kadang gitu kalau kita nggak suka mani orang lain misalnya jelekin orang itu kita jadi ikut-ikutan kan, ikut-ikutan terpancing untuk jelekin dia juga gitu loh. Nah disitulah kita harus terus minta Roh Kudus untuk memulihkan hati kita. Amin. Lalu dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah supaya ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkannya. Dan yang mencemarkan banyak orang. Nah jadi kita lihat ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berusaha hidup damai. Coba kalau hari ini saudara diingatkan dengan seseorang, kayaknya saya kalau
kalau ketemu dia nih, saya maunya menghindar aja, saya gak mau ketemu. Saya sih gak ada apa-apa sama dia, cuman saya malas aja ketemu dia gitu. Nah itu berarti saudara belum berdamai dengan orang itu gitu. Itu cirinya ketika kita terhadap seseorang kita bisa damai dengan siapa aja, berarti kita sudah pulih. Tapi kalau kita rasa, gue malas ketemu dia, kalau bisa gue hindarin. Kalau gereja ketemu di sono, gue ke sono. Kalau dia ke kiri, gue ke kanan. Nah itu ciri-cirinya kita masih belum mengampuni. Kita masih belum berdamai dengan semua orang. Dan firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Nah biasanya orang yang pahit itu pasti akan menimbulkan kerusuhan ya. Pasti akan mencemarkan banyak orang. Jadi bahaya sekali kalau ada orang yang pahit itu ya di dalam lingkungan kita. Itu kalau kita tidak hati-hati kita bisa terpancing. Kita bisa terpancing, terpengaruh dengan orang itu. Ya jadi malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu ingin berdoa buat saudara. Saat ini kita mau pejamkan mata kita. Ketika tadi firman disampaikan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan hati, rendah hati. Kita minta Roh Kudus yang menyingkapkannya buat kita. Ketika firman ini disampaikan, mungkin saudara diingatkan akan peristiwa-peristiwa yang mungkin sudah lama berlalu, yang mungkin saudara bahkan sudah lupakan. Tapi malam hari ini Roh Kudus ingin mengingatkan kita. Tuhan ingin kita memiliki hati yang baru. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan pengampunan. Tuhan ingin kita, Tuhan ingin menjernihkan setiap hati kita. Tuhan juga ingin menjauhkan kita daripada hati yang keras. Bapa, biarlah Tuhan malam hari ini Engkau yang singkapkan Tuhan. Engkau yang mengoperasi hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin kami juga tidak tahu, kami juga mungkin sudah lupa Tuhan. Tetapi malam hari ini Roh Kudus Engkau yang mengingatkan mereka Tuhan. Kalau saat ini saudara diingatkan dengan peristiwa-peristiwa. Atau saudara diingatkan oleh perkataan-perkataan yang melukai saudara. Mungkin saudara diingatkan akan perkataan suami atau di perkataan istri yang merendahkan. Bapa, biarlah Roh Kudus Engkau yang menyingkapkannya pada kami semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih menyimpan kesalahan kami. Engkau berkata kalau kami tidak mengampuni, Engkau juga tidak akan mengampuni kami. Bapa, biarlah Tuhan saat ini kalau saudara diingatkan terhadap seseorang itu, mari saudara katakan saudara katakan bahwa Tuhan, aku mengampuni si A, si B, si C. Aku melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai hatiku. Aku sudah tidak mau lagi mengingat-ingat peristiwa yang melukai hatiku. Bapa, biarlah Tuhan Kau yang sembuhkan hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi hati yang lembut Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Bapa, Engkau tahu Tuhan apa yang dihadapi anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan masih ada di antara mereka yang masih banyak terluka Bapa, masih banyak pahit Bapa, biarlah Tuhan Kau sembuhkan hati mereka Tuhan. Engkau yang memeluk mereka satu persatu Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan hati mereka Tuhan. Pulihkan hati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Kau ingatkan kami Tuhan. Engkau ingin setiap kami Tuhan, supaya kami tidak seperti Ahitofel Tuhan, yang mengawali dengan begitu baik Tuhan. Dia orang yang melayani-Mu Tuhan, dia orang yang menyembah-Mu Tuhan, dia orang yang taat kepada hukum-Mu Tuhan. Bahkan dia juga orang yang peka mendengar suara-Mu Tuhan. Bahkan perkataannya sama seperti perkataan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan kami mau belajar dari kegagalan Ahitofel ini Tuhan. Kami tidak mau mengakhiri hidup kami seperti itu dengan tragis Tuhan. Akhirnya dia mengalami depresi dan bunuh diri Tuhan. Kami Tuhan mau melepaskan Tuhan setiap ikatan-ikatan Tuhan, setiap roh-roh kepahitan Tuhan saat ini kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Kau pulihkan hati kami Tuhan, berikan kami hati yang baru Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika kami mau Tuhan Engkau yang memampukan kami Bapa. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu sudah berhenti berbicara tetapi Engkau tidak berhenti berbicara kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Berkati Tuhan
Kami percaya firman ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.